Itu masuk saya melihat buku ini, yaitu Juru Sehat Rasulullah. Seorang yang sehat itu biasanya umurnya 100 tahun, bahkan bisa lebih. Pertanyaan saya, mengapa Rasulullah Muhammad SAW usia 63 tahun sudah wafat? Gimana kita mau mengambil contoh kesehatannya, bahwa beliau di sini dijadikan satu judul buku yang harusnya mungkin usianya lebih dari 100, tetapi usia 63 tahun sudah diwafatkan oleh Allah. Itu pertanyaan saya. Semoga bermanfaat dan juga bisa untuk buku ini dibaca dengan sebaik-baiknya. Amin. Alhamdulillah. Mencegah atau mengobati sakit gigi secara alami dari dasar. Lalu tadi ada kelapa muda, kan tidak pakai gula. Kalau Pertanyaan pertama, kenapa Nabi SAW diwafatkan pada usia 63 tahun? Harusnya bertanya sama Allah, Pak. Gak tahu saya kenapa. Salah tanya Bapak ke saya, Pak. Semua tuh punya ajal, Pak. Semua Nabi itu, kalau kita lihat, jadi kan ada beberapa hal yang kita nggak tahu. Ajal, ya, jodoh, rezeki kan kita nggak tahu. Dirahasiakan sama Allah. Untuk membuat apa? Untuk kita mengejar waktu beribadah lebih banyak. Maka Nabi-Nabi itu, kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi katakan semua Nabi itu ketika mereka mau diwafatkan Allah, ya, dalam usia berapapun, ya, beberapa nabi sebelum kayak Nabi Adam itu kan saya lupa berapa detailnya, tapi nabi-nabi ada yang 100 tahun, 1000 tahun gitu ya. Nah, waktu mereka mau diwafatkan oleh Allah, Allah memberikan pilihan kepada mereka. Untuk apa? Mau hidup, ya, lagi sekian lama, atau mau diwafatkan sekarang. Nabi kita SAW meminta apa? Diwafatkan sekarang. Nabi Musa juga sama. Waktu mau diwafatkan, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada Nabi Musa ditambahkan 1000 tahun. Tapi Nabi Musa setelah 1000 tahun apa kata Nabi Musa? Kata malaikat maut tetap harus mati. Ya, jadi mau sesehat apapun hidup kita di dunia, mau tidak sesehat apapun hidup ini pasti mati, tenang aja. Ya, tenang aja, pasti mati. Termasuk yang ada penyakit, tenang aja, pasti mati kok. Ngapain susah? Tapi sekarang kita mau kejar apa nih? Diri dari mungkin sisa hidup kita nih, kita bisa berbuat baik, itu sebenarnya. Jangan mikirin kapan matinya, jangan mikirin kapan usia harapan hidup itu berapa, nggak mungkin juga. Ada orang hidup sehat luar biasa. Saya pernah punya saudara, ya, dia subhanallah hidupnya sangat sehat, tapi Allah wafatkan dia dalam waktu yang usia yang muda. Itu semua rahasia Allah, kita nggak pernah tahu. Ya, jadi nanti kalau pertanyaan-pertanyaan why atau kenapa, sebenarnya kita nggak perlu tanya. Nggak perlu tanya, itu hak Allah. Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Suka-suka Allah. Paham ya? Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Allah yang berkehendak. Kenapa Quran itu ada 30 juz? Allah yang punya mau. Gitu ya. Kan itu bagian dari akidah. Nanti kalau kita bertanya why, repot. Ya, repot nanti kita, ya. Kenapa yang pertama kali diturunkan surat Al-Alaq gitu kan? Kenapa nggak Al-Baqarah? Tapi kenapa Al-Baqarah yang paling awal? Al-Fatihah lebih awal? Suka-sukanya Allah. Al-Quran itu disusun. Allah yang memerintahkan. Katakanlah surat pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, surat ketiga itu Allah yang perintahkan, bukan Nabi SAW. Peletakan itunya pun Allah yang perintahkan. Tidak apa-apa Pak tanya seperti itu, jadi dapat hadiah kan, nanya salah aja dapat hadiah. Selamat. Yang kedua berkaitan dengan sakit gigi. Ya, tadi mungkin sakit gigi. Nah, gigi kita teman sekalian banyak muncul masalah itu. Jadi gini, salah satu penyebab salah satu penyebab masalah gigi itu ada terlalu asamnya badan kita. Ya, mungkin teman-teman dokter gigi lebih paham tuh. Asam badan kita tuh gara-gara balik-balik ke makanan. Ya, banyak makanan asam seperti gula pasir itu kan asam, nasi putih asam, tepung asam, minyak goreng asam semua. Akhirnya apa? Tubuhnya nggak seimbang. Akhirnya apa? Giginya bermasalah. Jadi imunitas atau daya tahan tubuh kita turun. Seperti itu kurang lebih. Dan banyak teori yang lain. Terus bagaimana caranya kita untuk memperbaiki itu? Salah satu caranya menggunakan yang saya pahami adalah menggunakan oil pulling.
Oil pulling itu menggunakan VCO. Ya, VCO, ya virgin coconut oil, ya. Itu nanti Anda ambil lalu Anda kumur-kumur. Ya, untuk membersihkan mulut, ya. Atau juga VCO itu teman-teman bisa ambil VCO dari atau minyak kelapa, atau kalau VCO kan virgin coconut oil, kalau coconut cooking oil itu beda lagi. Tapi itu bisa dipakai juga. Nanti caranya begini, saya ajarin cara untuk bikin pasta gigi yang sehat. Kalau Anda ketemu dengan tanah liat, bentonite clay, nanti teman-teman bisa pakai, ambil bentonite clay ini Anda campurkan dengan coconut oil tadi atau minyak kelapa tadi yang sudah beku. Campurin, adukin, itu bisa buat pasta gigi. Ya, termasuk juga sekarang kan lagi heboh-hebohnya sarkoal itu loh, apa arang. Ya, arang itu juga bisa pakai. Dulu saya diajarin ibu saya, ya, pakai arang itu untuk nyikat gigi, itu bagus sebenarnya. Makanya sekarang beberapa pasta gigi kan pakai arang. Jadi juga punya sifat antibakteri. Nabi SAW waktu perang Uhud, ya kan, beliau terluka pipinya. Saat itu putri beliau Fatimah radhiyallahu anha membakar tembikar, ya, tikar itu kan, lalu abunya ditempelkan ke sini. Ya, dan itu salah satu antibakteri, antiseptik, ya, karbon itu. Jadi mungkin bisa pakai itu. Itu. Kemudian yang terakhir, minum air kelapa pakai es. Ya suka-suka ibu. Gak ada yang melarang. Tapi kalau saya pribadi jarang minum es. Ya, kalaupun minum itu dalam kondisi yang sangat terik baru saya minum. Kalau enggak, air biasa udah cukup lah. Bebek air hangat atau air netral seperti ini. Tapi kalau mau tetap pakai es ya silakan aja. Ya, tidak ada masalah. Cuma jangan sering-sering sih menurut saya. Ya, kurang bagus buat ginjal. Ya, air es itu kurang bagus buat ginjal. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pandangan saya terhadap penggunaan tanaman ganja, marijuana atau kanabis dalam dunia medis? Jujurnya bagus, tapi regulasinya nggak boleh. Nggak boleh dia. Kalau dibilang dia ada manfaat, pasti ada manfaat. Robbana ma khalaqta hadza batila. Bahkan apa, marijuana atau kanabis itu kan bisa digunakan sebagai anti kejang. Bisa, cuman kita nggak boleh tanam gitu loh. Mau gimana? Ya. Tapi secara manfaat dia banyak manfaat. Maka di beberapa negara-negara tertentu itu dijual, boleh dijual, boleh dipakai. Ya, tapi kalau regulasi yang nggak boleh, daripada pakai itu di penjara, mendingan nggak usah. Ya, mendingan nggak usah. Bolehkah menggunakan urin sebagai pengobatan? Urin onta ada hadisnya, tapi urin manusia wallahu alam. Urin onta, air kencing onta ada hadisnya, bahkan disuruh minum. Tapi kalau urinnya manusia, Allahu alam, saya belum dapat hadisnya. Kenapa nggak ada yang lain gitu? Ya, nggak usah lah, pakai yang bagus-bagus saja, air kelapa gitu kan, air madu, air akar alang-alang gitu kan, atau air kunyit, insya Allah tidak masalah. Bagaimana seorang penderita diabetes tipe 1 bisa meninggalkan nasi putih? Maksudnya apa ini? Pertanyaan pertama saya nggak paham. Kalau nasi putih bagi penderita atau pengidap diabetes, setahu saya memang tidak dianjurkan karena gulanya kan, ya gulanya itu terlalu berat. Jadi nasi putih itu sebenarnya bukan masalah karbohidratnya, ya, dia gulanya sendiri sudah single gitu loh, sendirian, nggak ada teman-temannya gitu loh. Ya, jadi kalau Anda tetap pengen makan nasi putih, saran saya tadi, ya, lebih baik kalau bisa saran saya diganti dengan nasi yang lain, ya. Mungkin beras coklat, beras hitam, beras merah. Bisakah penderita diabetes tipe 1 pengguna insulin tidak lagi menggunakan insulin? Kalau diabetes tipe 1 saya jujur belum dapat pengalaman, tapi kalau tipe 2 bisa dengan puasa. Kalau tipe 1 setahu saya agak berat, wallahu alam. Tapi saya pribadi, teman-teman sekalian, memegang sebuah konsep hadis yang Nabi katakan apa? Hanya 2 penyakit yang nggak bisa sembuh, yaitu tua atau pikun dan mati. Artinya apa? Saya katakan kalau kita sungguh-sungguh minta kepada Allah, pasti ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ya, cuman ada Allah kasih tunjuk kepada kita, Allah kasih pahamkan kepada kita, ada yang tidak. Ya, bagaimana caranya? Mendekatlah pada Allah sang pemilik penyakit tadi. Ya, dan ada satu buku, tidak tahu ada di sini atau enggak jual buku itu. Tapi itu tidak buku Islam, tapi teman-teman bisa pakai buku itu sebagai pedoman. Judulnya Panduan Hidup Lengkap Berpuasa. Ya, buku itu menjelaskan tentang detail yang dikarang oleh 2 orang dokter yang teman-teman bisa pelajari. Dengan ternyata diabetes tipe 2 pun, ya, itu ternyata dengan pola puasa, orang yang sudah 20 tahun pakai insulin bisa bebas insulin dengan pola puasa.
Ya, seperti itu. Alhamdulillah.